Salah satu dari 5 rukun Islam adalah sholat. Sholat ialah berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, berupa perbuatan atau perkataan dan berdasarkan atas syarat-syarat dan rukun tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun yang menjadi sholat wajib bagi seorang muslim adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan sebanyak 5 kali sehari dalam waktu-waktu tertentu, kecuali berhalangan oleh sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh agama. Selebihnya, sholat wajib tidak boleh ditinggalkan oleh muslim yang telah puberitas. Sholat wajib terdiri atas sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Berikut ini adalah video praktek sholat. Tata cara sholat wajib yang pertama ialah membaca niat sholat. Lakukan takbiratul ihram setelah membaca niat dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga untuk laki-laki dan sejajar dada untuk perempuan sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian kedua tangan disedekapkan pada dada dan membaca doa iftitah. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan membaca salah satu surat pendek atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Tata cara salat yang selanjutnya adalah ruku. Kedua tangan diangkat setinggi telinga dan membaca Allahu Akbar. Kemudian badan dibungkukkan. Kedua tangan memegang lutut dan ditekankan. Usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah sempurna, kemudian membaca doa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah ruku, kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syita min syai'in ba'du. Setelah i'tidal, lalu sujud dengan meletakkan dahi di alas salat. Ketika turun, yaitu dari berdiri i'tidal ke sujud sambil membaca Allahu Akbar, dan saat sujud membaca tasbih sebanyak 3 kali. Setelah sujud, lakukan duduk di antara 2 sujud dan membaca Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud kedua, ketiga, dan keempat dikerjakan seperti sujud pertama, baik cara maupun bacaannya. Setelah sujud kedua, berdiri dan melakukan rakaat kedua dengan tata cara sama seperti rakaat pertama, namun tanpa membaca doa iftitah. Sesudahnya membaca surat Al-Fatihah, surat pendek, melakukan ruku, i'tidal, dan kemudian sujud untuk rakaat kedua. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua, kecuali salat subuh. Setelah sujud yang kedua, yaitu dengan duduk membentuk tasyahud awal dengan sikap kaki kanan tegak dan kaki kiri diduduki sambil membaca tasyahud awal. Selesai tasyahud awal, berdiri kembali dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Allahu Akbar untuk mengerjakan rakaat ketiga. Tata cara sama seperti rakaat kedua, namun tanpa membaca surat pendek. Selesai rakaat ketiga, langsung mengerjakan rakaat keempat. Tata cara rakaat keempat sama seperti rakaat kedua, namun tanpa membaca surat pendek. Kemudian setelah sujud terakhir, dilakukan tahiyatul akhir dengan duduk kaki bersilang serta membaca doa tahiyatul akhir. Selesai tahiyatul akhir, lakukan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri bergantian sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah adalah beragam jenis salat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan salat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Salat sunnah terbagi menjadi 2, yaitu salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti 2 hari raya muslim dan salat tarawih. Sedangkan salat sunnah ghairu muakkad adalah salat sunnah yang dianjurkan tanpa anjuran dengan penekanan yang kuat. Salat sunnah ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid, dan di antaranya adalah salat rawatib, salat tahiyatul wudhu, salat istikharah, salat mutlak, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat tahajud, salat hajat, salat awwabin, salat tasbih, salat tobat. Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain salat tarawih, salat id, salat gerhana, dan salat istikharah. Berikut termasuk praktek salat tahajud.
Mengenai tata cara sholat tahajud, sholat sunnah ini dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat dengan jumlah rakaat yang terbatas. Sebelum mengerjakan sholat tahajud, bacalah niat seperti berikut ini. Usolli sunnatat tahajudi rakataini mustaqbilati lillahi ta'ala. Setelah membaca niat sholat tahajud, lakukanlah 2 rakaat dengan 2 kali sujud dan 1 kali salam. Mengenai bacaan sholat tahajud, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk membaca doa tertentu. Namun jika merujuk kebiasaan Rasulullah SAW, beliau membaca doa berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu nurus samawati wal ardi walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haqqu wassa'aku haqqu Allahumma lakal aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta aw la ilaha khairuka wa la haula wa la quwwata illa billah. Sesudah membaca doa itu, perbanyaklah membaca istighfar. Adapun istighfar yang biasa digunakan ialah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang menanggung. Dan sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Sholat diartikan sebagai pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, seorang muslim perlu menjaga kualitas sholatnya. Meski begitu, ada hal-hal yang diperbolehkan di dalam sholat. Dalam hal ini, hukumnya mubah. Contohnya adalah seorang sholat sambil menggendong anak. Berikut ini adalah praktik sholat sambil menggendong anak. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah simulasi atau praktek salat sambil menggendong bayi. Salat yang akan dipraktekkan adalah salat yang jumlahnya 2 rakaat. Ketika berdiri tegak, hendaklah takbiratul ihram, gendonglah bayi dengan cara meletakkannya pada dada kita yang sebelah kiri dengan mendekap punggung bayi dengan tangan kiri dan pantat atau paha dengan tangan kanan. Lalu takbiratul ihram mengangkat dengan tangan sebelah, yaitu sebelah kanan tangan kiri tetap memegang bagian punggung bayi. Ketika ruku, kedua tangan kembali memegang tubuh bayi seperti memegang tubuh bayi pada posisi berdiri, atau bila memungkinkan tangan kiri memegang punggung bayi. Tangan kanan bertumpu pada lutut kanan kita, lalu ketika hendak sujud, turunkan kedua lutut kita lalu letakkan keduanya di atas sajadah. Lalu, letakkan bayi di tempat sujud di samping kita. Bersujudlah seperti sujud pada kondisi normal. Ketika sedang tidak membawa bayi, ketika duduk di antara 2 sujud, lakukan seperti duduk di antara 2 sujud dalam kondisi biasa, tanpa memegang bayi atau meraih bayi. Lalu lakukan sujud yang kedua seperti biasa. Ketika hendak berdiri, ke rakaat yang kedua, ambil kembali bayi dengan posisi tangan seperti pada waktu berdiri, tegap. Lalu rakaat kedua dan seterusnya lakukan ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud sama seperti pada gerakan pada rakaat pertama. Tetapi ketika hendak tahiyat akhir, bayi dalam keadaan digendong kembali dengan tangan sebelah kiri.